Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 5 orang. Saya Dika Nugraha. Saya Nisa Maria. Saya Felian Dini. Saya Naura Salsabila. Saya Muhammad Zafar. Di sini kami mendapatkan tugas kolaborasi antar budaya di Indonesia yang akan kami tampilkan melalui media sosial. Tema yang kami ambil adalah Hari Raya Idul Fitri. Apa yang dimaksud dengan kolaborasi antar budaya? Kolaborasi antar budaya adalah suatu kerjasama antar masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Sejatinya, kolaborasi antar budaya adalah satu hal yang penting yang harus diterapkan karena akan membawa dampak positif dalam kehidupan. Dan dari kolaborasi budaya adalah melestarikan dan menyatukan berbagai budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, kolaborasi budaya antar negara juga dapat dilakukan untuk memperkenalkan berbagai budaya dari daerah luar untuk negaranya masing-masing. Apa manfaat kolaborasi antar budaya di Indonesia? Kolaborasi antar budaya di Indonesia dapat memperkenalkan dari suatu daerah ke daerah lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga dapat tersebar luas dan tetap menjadi lestari. Salah satu contohnya yaitu pada saat Hari Raya Idul Fitri, yang dimana masyarakat berkumpul untuk melaksanakan sholat Id, dan pastinya di situ banyak sekali keragaman suku dan budaya yang ada. Idul Fitri atau Hari Lebaran adalah hari raya semua umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal pada penanggalan Hijriah. Berasal dari dua kata, yaitu Id dan Al-Fitri, yang berasal dari kata Aada atau Yaudu yang artinya kembali. Mengapa disebut Hari Raya Id? Karena akan terjadi secara berulang-ulang dalam setiap tahun pada waktu yang sama. Sedangkan Al-Fitri yang memiliki dua makna, yaitu suci dan berbuka. Tujuan perayaan Idul Fitri. Idul Fitri adalah hari besar bagi umat Islam yang dilakukan setelah sebulan berpuasa di bulan Ramadan. Tujuan utamanya adalah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengoreksi diri menjadi pribadi yang lebih baik. Dan keutamaan sholat Idul Fitri yang pertama yaitu sebagai rasa syukur atas kegembiraan dan kebahagiaan kaum muslimin dengan banyaknya kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebaran atau Idul Fitri merupakan salah satu momen penting bagi umat Islam di seluruh dunia termasuk Indonesia. Lebaran juga menjadi momen untuk bersilaturahmi dan menunjukkan rasa saling menghormati antar teman, keluarga, dan tetangga. Selain itu, Indonesia juga memiliki tradisi khas dalam merayakan Idul Fitri dalam kehidupan masyarakat. Ciri khas Lebaran yang ada di Indonesia salah satunya adalah mudik. Mudik adalah ciri khas orang Indonesia dalam merayakan Lebaran yang sudah ada sejak lama. Mudik merupakan kegiatan perjalanan pulang menuju kampung halaman untuk bersilaturahmi kepada keluarga dan teman-teman lama di sana. Selain itu, terkadang mudik menjadi momen untuk memperkenalkan keluarga baru atau pasangan hidup kepada keluarga besar. Menyambut tamu atau open house merupakan salah satu tradisi di Indonesia dalam merayakan hari Lebaran adalah dengan menyambut tamu. Para keluarga dan tetangga datang ke rumah dengan bersilaturahmi dan mengucapkan selamat Lebaran. Biasanya para tuan rumah menyiapkan hidangan khas Lebaran, contohnya seperti ketupat, opor ayam, rendang, dan kue kering. Berkunjung ke makam keluarga merupakan tradisi yang menjadi bagian dalam merayakan hari Lebaran. Tradisi ini dilakukan untuk mengenang dan mendoakan para keluarga yang sudah tiada. Kegiatan ini dilakukan sebelum atau sesudah Hari Raya Idul Fitri. Malam takbiran merupakan suatu tradisi yang khas yang dilakukan di Indonesia dalam merayakan Lebaran pada malam sebelum Hari Raya Idul Fitri. Masyarakat biasanya berkumpul di masjid atau tempat ibadah untuk membaca takbir bersama-sama dan melakukan sholat tarawih bersama. Tak jarang juga berkeliling dengan mobil bak terbuka dan anak-anak atau pemuda mengucapkan takbir sambil memukul beduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menghias rumah.
rumah. Menghias rumah menjadi salah satu tradisi khas Indonesia dalam menyambut Lebaran. Biasanya masyarakat menghiasi rumahnya atau sekedar memperbarui dekorasi rumahnya. Biasanya mereka yang menjadi tuan rumah akan mendapatkan sekali banyak tamu yang datang ke rumahnya. Hal ini untuk menciptakan suasana rumahnya menjadi meriah. Makanan, hantaran atau rantangan sudah menjadi tradisi yang ada sejak Lebaran. Makanan khasnya seperti ketupat, opor ayam, rendang, dan kue-kue kering akan dimasukkan ke dalam rantang dan akan dibagikan kepada tuan rumah yang akan dikunjungi. Kemudian tuan rumah yang akan dikunjungi juga akan melakukan hal yang sama, membagikan rantang-rantang kepada orang itu. Membagikan uang kepada anak kecil dan keponakan THR, begitulah istilahnya bagi amplop yang diisi uang dan akan dibagikan kepada anak kecil. Meskipun jumlahnya tidak selalu banyak, namun akan menjadi kesenangan bagi mereka tersendiri dan akan menjadi kenangan saat mereka dewasa nanti. Opor dan ketupat, ada banyak sajian yang dihidangkan dalam Lebaran Idul Fitri. Namun, popularitas opor dan ketupat tak terkalahkan hampir di seluruh Indonesia. Lebaran tidak akan lengkap tanpa kehadiran kedua hidangan tersebut. Tak jarang dekorasi di mal-mal maupun bagian desain kartu ucapan selamat Idul Fitri. Halal bihalal. Halal bihalal adalah istilah untuk mengadakan suatu acara di mana para tamu menikmati hidangan yang disediakan dan saling bermaaf-maafan. Sekian penampilan dari kelompok kami mengenai kolaborasi budaya di Indonesia dengan judul Hari Raya Idul Fitri. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.